kopi, tapi nggak apa-apa, ini semacam penambahan wawasan untuk bagaimana bisnis perkebunan kelapa sawit dijalankan. Salah satunya adalah untuk penggunaan bahan tanaman. Jadi bibitan yang digunakan di sana adalah berasal dari benih yang diproduksi secara khusus di beberapa produsen benih. Jadi tidak semua kebun sawit bisa menghasilkan benih sendiri. Ya, ada beberapa, saat ini ada 19 produsen benih di Indonesia, salah satunya Sofindo yang sudah cukup lama, dari 1970 kita sudah produksi kecambah, dan tahun 84 kita sudah jual. Tidak hanya digunakan di Indonesia saja, tapi kita sudah ekspor ke luar negeri. Tahun ini kita ada 2,5 juta kita ekspor ke India, Peru, Nigeria. Tahun ini ada banyak permintaan dari India. Sekarang India kan mengembangkan tanah ekspor utama kita saat ini kan India dan Cina. Jadi dia sekarang lagi mau menyiapkan kebutuhannya sendiri. Jadi kalau ini walaupun teh kopi untuk menambah wawasan. Jadi tanaman kelapa sawit ini yang ditanam di kebun komersil adalah tanaman hibrida, hasil persilangan. Jadi tidak bisa kita menanam benih kelapa sawit sembarangan. Jadi harus melalui proses persilangan hibrida dia. Dari tanaman dura, ini tanaman dura itu ciri khasnya daging buahnya relatif lebih tipis, sehingga produksi oilnya rendah, tapi dia tebal di cangkang. Kemudian kita silangkan dengan tanaman Pisipera. Pisipera ini biasanya kita gunakan sebagai induk jantan. Dia memiliki mesokarp cukup tebal dan tidak memiliki cangkang. Nah, logikanya karena mesokarpnya banyak, ini nanti hasil minyaknya banyak tentunya kan. Kenapa enggak ini aja kita tanam? Nah, ini tidak bisa kita tanam. Bisa kita tanam, tetapi biasanya tidak menghasilkan buah seperti ini. Biasanya buahnya aborsi. Ini hanya beberapa pokok saja yang kemudian bisa menghasilkan seperti ini. Kita lagi mengembangkan melalui embryo rescue, karena kalau melalui persilangan nggak bisa dia. Kalau melalui persilangan kan dia tidak ada cangkangnya. Kalau tidak ada cangkangnya, susah kita mengecambahkannya. Jadi kita menggunakan embryo rescue, kayak bayi tabung lah seperti itu. Nah, kita tanam. Kalau kita hasilnya nanti pokok Pisipera seperti ini, nah ini kandungan minyaknya. Kalau yang Tenera ini sekitar 28%, ini bisa 45-50% minyak per tandannya. Nah, ini persilangan antara dura dan Pisipera inilah tanaman Tenera. Nah, ini tanaman Tenera, cangkangnya tipis, daging buahnya tebal. Jadi yang ditanam di kebun komersil untuk diambil produksi CPO-nya itu adalah tanaman Tenera. Tebal banget. Jadi ini ada kebun induk kita, Sofindo, untuk produksi benih. Jadi ini kebun induk dura, induk betina. Jadi dura itu kita ambil bunga betinanya, nanti kita lakukan proses penyerbukan dengan polen yang kita ambil dari bunga jantan. Ini bunga jantan tanaman kelapa sawit, kita ambil polennya, kemudian nanti kita serbukan di bunga-bunga betina yang sudah kita isolasi sebelumnya, yang sudah kita pingit sebelumnya. Jadi ini prosesnya cukup panjang. Untuk memproduksi benih kelapa sawit itu minimal membutuhkan waktu 9 bulan sama-sama manusia. Dari proses penyerbukan nanti 6 bulan kemudian dipanen. Kalau kemudian langsung diproses membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan. Jadi 9 bulan dari saat penyerbukan nanti yang Bapak Ibu lihat untuk menjadi kecambah butuh waktu 9 bulan. Cukup melalui proses yang cukup panjang. Ini nanti ada berbagai macam quality control. Kemudian kita dalam teknis pelaksanaannya kita sudah menggunakan zero point force, sudah menggunakan teknologi barcode, sudah menggunakan pakai Android supaya apa? Supaya akurasinya semakin tinggi karena tidak ada proses tulis menulis, semua data kita ambil dengan menggunakan barcode, dengan menggunakan Android, dan juga lebih efisien, lebih efektif. Orang kerja udah tinggal scan kerja. Tahu ini atau diserbukin oleh polen lain karena dia sudah ada jodohnya, sudah ada polen tertentu yang harus disilangkan dengan bunga ini. Nah, makanya bunga-bunga ini pohon-pohon ini bukan pohon-pohon sembarang dura. Dia pohon-pohon dura yang sudah terpilih, yang sudah kita uji melalui progeny test. Jadi sudah kita silangkan berbagai macam pokok dura dengan Pisipera, mana yang bagus, inilah kita repro di sini. Makanya kemudian bunga itu kita isolasi. Dalam bahasa sehari-hari kita pingit supaya jangan terjadi proses kontaminasi, supaya jangan ada perselingkuhan.
9 bulan. Setelah menikah yakin tidak hamil, ya udah berarti bersih kan. Nah, sama seperti di sini. Jadi kita proses lihat proses bagging, kemudian nanti kita lihat proses polinasinya. Penyungkupan, dia harus bunga ini harus sudah terregistrasi di sini dulu. Sudah ada pohon ini, kemudian dia scan, baru dia kemudian bisa melakukan proses penyungkupan di sini. Kalau tidak, kalau salah-salah dia bisa proses selanjutnya tidak bisa dilanjutkan. Tes 1 2. Tes 1 2. Kurang dekat. Mana sungkupnya? Nah, jadi untuk melakukan isolasi, kita lakukan penyungkupan dengan sungkup pollinating bag kita sebutnya. Ini dari polisterin. Dia polen tidak masuk, tetapi bunga udara dan air bisa masuk. Supaya apa? Supaya membantu perkembangan dari bunga ini. Kalau bunga ini ditutup, tidak ada udara, tidak air, dia perkembangannya terganggu. Nah, ini dibuka dulu seludang bunganya. Kenapa dibuka? Supaya nanti pada proses penyungkupan itu betul-betul bisa sampai di bawah, supaya mudah. Karena nanti kalau dia tidak dibuka seludangnya akan berkembang ya, mengembang nanti akan menjebol. Ada ruang yang terbuka yang bisa masuk polen atau binatang yang membawa polen. Juga untuk supaya yang bagian bawahnya ini bisa terserbukin juga. Karena kalau tidak dibuka, dia nanti bagian bawah terhalang oleh seludang. Dari umur berapa Pak bisa dilakukan ini Pak? Nah, kalau tanaman sawitnya sendiri berapa tahun bisa digunakan untuk produksi benih, itu SN kita 5 tahun. Dari tahun kelima? Sebenarnya umur 3 tahun bisa kita gunakan untuk produksi benih, tetapi kan jumlah butir yang digunakan itu kecil, sedikit, sekitar 300 butir. Sementara kos untuk menghasilkan 1 janjang sama. Misalnya 1 janjang membutuhkan kos 1 juta. 1 juta menghasilkan kalau 5 tahun bisa 800, berarti 1 juta kurang 800 untuk membawa polen ke sini. Nah, ini dia kita sungkup dia minimal 10 hari kemudian baru dia antesis. Kenapa? Karena bisa jadi pada saat penyungkupan ini kan sudah ada polen yang lengket di bunga itu. Nah, polen itu kalau kemudian bunganya ini antesis pada hari ke-5, hari ke-6, polen itu akan menyerbukin bunga ini. Berarti terjadi kontaminasi. Polennya tidak bersumber dari polen yang memang betul-betul untuk tanaman ini. Karena polen ini di sekitar sini kan banyak polen. Mungkin tangan kita pun ada polen. Karena polen itu halus sekali. Nah, itu dia 5-6-7 hari dia bisa hidup di alam bebas. Hari ke-8, hari ke-9 biasanya sudah mati dia. Makanya kita secure, ambil aman, hari ke-10 baru bisa dia boleh antesis. Kalau hari ke-9, hari ke-8 antesis sudah di reject, nggak boleh kita lanjutkan proses penyerbukan. Waktu yang baik jam berapa itu? Nah, kalau untuk melakukan penyungkupan, waktu yang terbaik itu tidak ada, bisa bebas saja, bisa siang. Nah, yang tapi untuk penyerbukan itu sebaiknya pagi. Makanya orang ini pagi ini bekerja melakukan penyerbukan terlebih dahulu. Ini proses penyerbukan belum ada contohnya Pak ya? Nanti setelah ini, sabar. Sabar Mas. Sabar Mas. Ke susu Mas Julian. Mau cepat-cepat lihat. Iya. Sekali-sekali ya kalau pepet ya, kalau stres Bisa dipakai nih berarti. Tapi orang ini pulang dihitung. Bawanya 10 harus 10. Kalau 9 berarti 1 dipakai sama orang. Iya. Jadi ini alat serbuknya. Ini di dalam ada tepung yang sudah kita campur dengan polen kelapa sawit. Berapa banyaknya itu 60 sampai 125 mg. Tergantung stok polen kita. Kalau stok polen kita sedikit, kita pakai 60 mg saja. Kebun polennya di mana Pak? Hah? Kebun polen kita? Kebun polen kita ada kebun Pispera. Nah, polen itu kemudian kita ambil dan kita simpan di freezer dia di minus 18 derajat supaya dia bertahan lama hidupnya. Oke, di sini polennya itu
dari ini Visipera-nya dari blok 47B yang disungkup tanggal 29 Juli 2021. Jadi sudah lama dia polennya ini. Nah, ini silika gel blue ini untuk menangkap uap air ketika kita semprotkan seperti ini supaya dia jangan ikut basah tepungnya. Kemudian ini buku nikahnya ini. Ada buku nikah. Ya, ini buku nikahnya. Sah berarti ya? Sah. Ya, nanti sah katanya katakan. Nah, tanda tangan sawit. Ini penghulunya siapa sih? nanti kalau kita lihat nanti prosesnya mirip-mirip lah. Mirip-mirip yang sudah. Nah, ini ada identitas si polinator, ada identitas dari polennya, ada identitas betinanya, kemudian ada nomor niknya, nomor induk apa namanya? Nomor induk nikahnya udah ada di sini semua. Oke. Penghulu. Ini dia, ini namanya polinator, kadi. Amin. Ya. Monggo. Wah, ini sembarangan ini. Tapi dia lebih senang disebut tukang kawin katanya. Oh, tukang kawin, aduh. Tukang ngawin kan. Tapi udah nikah? Enggak, tadi malam kawin, ini ngawin juga. Waduh. Pantesan basah ya. Panjang loh. Pantesan becek ini. Hah? Pantesan becek. Apanya sensitif? Dia yang menyebabkan tandan ini gagal untuk diserbu atau tidak adalah masa antesisnya dia. Itu diapain, Mas? Kalau dia sudah merah, Di scan sudah barcode. merah, bunga ini itu tidak boleh diserbu karena sudah lewat masa antesisnya. Jadi kegagalannya makin besar. Itu satu dari proses antesisnya. Jadi dia benar-benar antesis itu benar-benar pada saat yang tepat, bunga itu belum merah. Dia 3 hari itu masa antesis, masa birahi tanaman sawit itu 3 hari. 3 hari, dia pertama ini udah pas puncaknya, besok hari dia sudah merah dia mulai. Nah itu, tapi itu, nah ini ya, kalau mau persiapannya lah, disemprot, diparfumi, kemudian dibedain. Oh, sama ya. Sama yang di rumah ya. Itu bedanya itu insektisida itu. Insektisida, nah itu kan banyak itu apa namanya kumbang-kumbang datang disobek ya? situ supaya mati. Bedain, dibuka pelan-pelan, kemudian dipelorotin. Nampak tuh barang kata Sultan Batugana ya kan? Kok pakai kapas? Hah? Ya biar bersih steril, pakai kapas. Tangan lu kan kotor. Biar jangan jorok, Mas Juen. Dilap dulu. Masa nggak Tetangga nyadar? sebelah. Tangan lu kan kotor. Untuk membersihkan tangan-tangan kita atau sungkup ini dari polen. Jadi kalau polen kena apa namanya? Kena alkohol, dia akan mati. Itu ujungnya dibersihkan. Untuk nyocoknya dibersihkan ya. Ya, steril lah. Aman berarti, Ya, bersih. biar tahan lama. Tisu magic lah. Biar ini biar menarik kan. Itu pasti yang ngomong tisu magic itu Biar udah bapak-bapak itu. langsung dapat ininya. Pengalaman. Langsung dapat kebayang, oh ini yang seperti itu. Itu dilubangin, dicucuk pelan-pelan, kemudian ditutup lagi untuk apa? Peluang polen jangan bisa masuk ke dalam. Sabu-sabu nih ya. Iya. Sabu-sabu ya. Sabu-sabu. Tiup Mas yang disedot. Nah, bedanya itu tadi. Ini ditiup, kalau yang di rumah disedot. Udah pengalaman. Masuk. Tiup dan sedot. Nah, Aduh, Bu Eka sendirian. ini kan mulailah disemprot. Pak Jemput, Budi disemprot. diperhatikan Pak Budi. Nah, nyemprotnya ini juga ada tekniknya. Dia harus diangkat sedikit, kemudian digoyang-goyang biar keluar. Kalau nggak keluar dia. Agak dikocok nggak, Pak? Kalau nggak digoyang nggak akan keluar. Ika, perhatikan Ika. Sorry ya Bu ya. Perhatikan Ika. Harus digoyang-goyang Itu Ika. harus habis. Harus dihabiskan, kalau nggak pening katanya. Harus habis. Berarti 20 gram tadi Pak. 4 gram polen tambah 60 mg 60 mg polen ditambah 4 gram talkum. Talkum itu untuk
meratakan penyerbukan. Kalau polen kan kemungkinan kecil sekali. Iya, iya. Ini habis disemprot baru kemudian digoyang. Nah, dikocok lah. Beda, ujungnya beda ya kan. Kalau tetangga sebelah goyang-goyang dulu, baru nyemprot. Kalau ini nyemprot dulu, baru goyang. Nah, Oh, beda ya pilkada deh. itu yang ditulis apa Mas? Nah, 11 itu apa itu? 11 bulan 1 itu adalah tanggal kapan dia di bagging, kapan dia disungkup. Tanggal 28 bulan 1 itu adalah tanggal serbukan hari ini. Sebenarnya itu hanya untuk memudahkan atau pertinggal aja dipelepas supaya memudahkan kita melihat. Sebenarnya kapan tanggal sungkup, kapan tanggal serbu sudah ada di barcode label itu. Melihat sepintas saja ini. Iya, karena kita melihat sepintas. Berarti habis sudah dipolinasi. Nah, ini sudah dipolinasi. Kemudian tadi saya tidak cerita quality control ya. Kita di sini banyak quality controlnya. Tadi yang sana pada saat sungkupan, besok harinya di quality control 1 untuk lihat proses sungkupnya udah baik atau belum. 9 hari di QC 2. Nah, ini hari yang sama nanti si mantri, mana mantrinya? Ini mantrinya. Dia lakukan proses pemeriksaan. Diperiksa dulu dia. Apakah benar sudah jodohnya itu, kemudian bunga yang antesis yang diserbu tadi sudah bagus atau tidak. Kadang-kadang udah merah, kalau udah merah nggak boleh juga. Kalau udah Yang merah apanya Pak? Hah? Yang merah apa? Bunganya. Sama, kalau kita kan merah juga nggak boleh kan, nggak jadi kan kalau dilarang. Nah, proses penyerbukan pun itu harus pagi hari. Kenapa pagi hari? Karena pagi hari masih ada nektarnya, masih berlendir dia, sehingga polen gampang masuk. Kalau udah siang udah keset dia, Kalau udah nggak ada airnya, payah dia agak masuk. susah masuknya Pak ya? Susah masuknya. Tinggal di barcode aja ya Pak, kerokan dong. Memang harus agak becek-becek gitulah dia Pak, biar masuk. Baru kemudian nanti setelah 20 hari dari disungkup ini, baru kemudian dibuka sungkupnya. 20 hari Pak ya? 20 hari dari penyerbukan ini. Kenapa 20 hari? Karena setelah 20 hari dia buahnya sudah jadi. Sudah tidak ada lagi bunga-bunga yang tertinggal yang bisa diserbukin oleh polen liar. Jadi sudah jadi semua dia. Jadi sudah aman lah dia. Sudah berisi lah. Kalau sudah berisi kan nggak akan jadi lagi kan. Iya. Ya bisa dilihat dari yang muda-muda itulah misalnya. Inilah yang jadi ya? Ya yang jadi. Tapi itu udah lebih dari 20 hari. Kira-kira kayak begitulah. Berarti ini kan dibuka terus diganti jaring nih Pak ya? Setelah 20 hari dibuka sungkupnya diperiksa, kalau ada lubang atau ada binatang di dalamnya di reject, kemudian diganti dengan jaring biru ini, jaring polinet biru ini. Kalau di reject ganti ya. Ya, untuk apa jaring polinet biru ini? Itu nanti untuk menghindarin berondolan jatuh ke bawah. Karena kita punya standar untuk panen itu 160 hari. Nah, tapi kadang-kadang sebelum 160 hari, berondolan ini sudah membrondol ya, sudah jatuh ke bawah. Kalau jatuh ke bawah, itu nggak boleh kita gunakan sebagai sumber benih, nggak bisa kita proses. Karena kita nggak yakin bahwa berondolan di bawah itu berasal dari tandan yang di atas. Bisa aja di bawah burung, atau orang iseng, atau segala macam. Nah, itu kan sumber kontaminasi. Dan kalau jatuh ke bawah, kita rugi satu brondol aja. Kalau harga kecambah 10.000 udah 10.000. Kalau 10 udah 100.000 kan gitu. Kalau 100 udah 1 juta. Lah kalau Tandan kan. kalau misalkan udah keburu jatuh misalkan. Nah, berarti makanya kita lindungi pakai net ini sehingga tidak jatuh. Kalaupun jatuh di dalam net. Kalau di dalam net kita masih yakin bahwa itu berasal dari tandan hasil polinasi, hasil serbukan. Oh, itu ya. Makanya kita pakai net ini. Dia posisinya memang belum brondol sama sekali ya di panennya ya. 160 hari. Tapi kebanyakan 160 hari itu sudah membrondol. Ada yang udah brondol. Nah, selain Mana itu ingat kita ada 160 namanya Ingatnya gimana quality ya? control yang penting adalah namanya blank pollination. Blank pollination itu tadi serbuk tadi hanya talkum saja, tidak ada polennya. Jadi ditukar, si polinator tidak tahu itu di dalam itu ternyata tidak ada polennya. Kalau dia serbuk, berarti logikanya bunga ini tidak jadi karena tidak ada polennya. Nah, kalau jadi, dia nanti kena denda dia. Dipotong. Jadi 2 50%, 3 atau lebih 75% preminya dipotong. Kemudian kalau 2 kali dia terjadi dalam 1 tahun dia diakhir jadi polinator. Karena kerjanya tidak bagus. Oke, Bapak Ibu sambil diskusi kita wolon dulu. Siap. Intinya kalau mantri gizi itu meriksa pekerjaan polinator tadi. Oh. Yang di penyukupan, penyerbuan,
buka kain atau jarum pelindungi, itu dia semua. Yang dilihat apa Pak? Dia kalau penyungkupan yang dilihat matrikul kontrol itu dia ngecek kapas satu, kapas, dan gitu. Yang utama karetnya ya. Pengikatan, putus enggak karetnya. Nah, udah gitu kapasnya tadi. Nah, udah. Kalau udah bagus dia, nanti dipasang label. Ada label kecil. Sungkupan. Tapi besok mereksanya. Oh iya, karena baru di Polen ini label hari kecil ini. gini kan. Ditengok tanggalnya, baru dipasang labelnya. Berarti udah. Baru nanti kan tadi dibilang 9 hari atau 10 hari nanti saya datang lagi. Ngecek lagi. Jadi masukkan datanya. Bunga ini pecah apa enggak? Jadi apa enggak ya Pak ya? Bukan jadi, pecah enggak dia? Pecah apa enggak? Kalau nggak pecah? Kalau nggak pecah, nggak jadi nggak di reject. Tapi dia kalau udah pecah bagus. Kalau masih pecahnya masih kecil aja, masih bisa. Pecah dibuka. bagus itu maksudnya kayak mana bentuknya? Ya ini kan tadi pecah nih Pak, utuh gini dia. Bunganya? Antesis dia. Ah, iya. Kayak gini, Ah. bisa. Untuk penyerbukan 10 hari. Nah, tapi kalau dia udah merah, ini ada bisa merah. Udah berisi berarti ya? Oh. Bukan berisi, ini bunganya merah dia. Hah? Ini merah, itu harus di reject. Karena diserbu udah nggak jadi dia. Karena udah ada yang Dia nyerbukin gitu. udah ada Bukan. nyerbukin. Jadi, Nah. Dia bunga ini dia cantiknya untuk diserbu kayak gini dia. Putih. Kalau udah merah dia tidak menerima serbukan. Oh. Dia masih belendir tadi, ini masih belendir ini. Jadi dia kalau udah merah atau hitam udah nggak menerima serbukan. Artinya tidak menerima serbukan, berarti nanti diserbu dia nggak jadi. Jadi. Karena nggak nerima serbukan kan. Artinya dia nanti kalau walaupun diserbu untuk kedepannya dia akan mati atau busuk buahnya. Tidak jadi macam gini. Oke. Itu namanya merugilah istilahnya ya kan. Di reject lah istilahnya. Yang untuk sungkupan, untuk nyerbuan tadi, sungkupan. Ini kan serbuan. Serbuan itu tugasnya mantri itu tadi Melihat mengkontrol itu dia, ya. memeriksa antesisnya macam mana, pecahnya macam mana dia. Ya kan? Kalau masih kayak gini bagus. Berarti dikerjai. Tapi kalau dia merah atau hitam, ini bisa di reject. Oke, siap. Terus kalau untuk panennya gimana? Untuk panen kita ada tim panen sendiri Pak. Ini nanti Kayak kan biasa itulah panen. panen dia pakai parang Pak. Oh, pakai parang. Ya, pakai parang. Nggak pakai dodos ya, berarti ya? Enggak. Itu kalau dodos Pak bisa merusak pelepah. Jadi kalau nanti proses panennya setelah diserbu, buka kain 20 hari mendatang sampai 165 lebih. Nah, Baru itu wajib siap. panen. Iya. Dia keluar printer dari kantor, dari database keluar perintah untuk panen. Nah, itu dia. Kelihatan nanti dari sininya. Dia Pak dari ada datanya dari Iya. kantor. Kita tinggal nyari nomor pokok, NK-nya harus cocok semua. Itu yang dipanen. Itu yang dipanen. Udah. Kalau udah Kapasitasnya manen berapa sehari? Berapa banyak? tergantung Pak. Ya kalau pokok kayak gini. Satu orang biasa berapa? Borongannya 25 atau 30 janjang. Oh, satu orang ya?